Shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pujian dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada malam hari ini atas segala kemurahan dan pertolongannya di dalam kehidupan kita ini. Dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan saat ini, mari kita sama-sama menenangkan seluruh kehidupan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Karena itu, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 107, Yesus kawan yang sejati. Kita nyanyikan ayat pertama, Yesus kawan yang sejati yang memberikan dirinya. Yesus kawan yang sejati yang memberikan dirinya, tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai akan diri dalam doa padanya. Mari kita berdoa. Kami datang mendekatkan diri kami kepadamu saat ini Bapa, melalui renungan kami pada malam hari ini. Kami datang mensyukuri segala tuntunan dan kebaikan-Mu bagi kami, dan kami datang mensyukuri segala apa yang Tuhan telah buat untuk mendatangkan kebaikan di dalam diri kami ini. Dan saat ini pun Bapa, kami sedang dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Markus pasal 4 ayat 39 sampai ayat 40. Injil Markus pasal 4 ayat 39 sampai ayat 40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan. Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu Tuhan penolong yang sempurna. Nah, saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini, atau kalau kita membaca satu perikop ayat ini, maka di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam diri kita ini, bukan memikirkan bagaimana besarnya masalah yang kita hadapi. Karena kebiasaan kita adalah waktu menghadapi persoalan kehidupan, biasanya yang kita lakukan bahwa kita lebih fokus ke dalam memikirkan masalah. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa saya harus mengalami di dalam kehidupan saya ini? Bahkan mungkin ada yang berkata, hancurlah hidup saya ini. Tidak ada lagi harapan saya. Pupuslah harapan-harapan saya dalam menjalani kehidupan ini. Sebab jarang sekali kita berpikir bagaimana bahwa saya mampu menghadapi. Jarang sekali kita berpikir bagaimana saya bisa menghadapi persoalan ini. Jarang sekali kita berpikir bahwa saya akan bisa menghadapinya.
saya akan mampu menghadapinya, atau kita lari kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Memang itulah fakta yang terjadi, bahwa ketika banyak orang menghadapi masalah, yang hanya dipikirkan adalah masalahnya, tetapi tidak lari kepada Tuhan, tidak berpikir bagaimana caranya menghadapi masalah ini, bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Dan firman Tuhan berkata bahwa cara kita untuk menyelesaikan masalah ini adalah kita harus lari kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Maka untuk mendapatkan pertolongan Tuhan seperti ini, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita yang pertama adalah, ketika kita menghadapi masalah, di manakah iman? Saudara, kita semua tahu bahwa Tuhan selalu bekerja ketika ada iman ditemukan di dalam diri kita. Dalam pembacaan firman Tuhan sangat jelas. Kalau kita belajar tokoh-tokoh yang dikisahkan di dalam Alkitab, sangat jelas. Apalagi kalau kita melihat kehidupan Abraham, bahwa kenapa Allah bekerja di dalam hidupnya, kenapa Allah bertindak, kenapa Allah mewujudkan apa yang menjadi rencana Allah pada waktu memanggilnya dari Ur Kasdim. Oleh karena di dalam kehidupan Abraham selalu ditemukan iman. Jadi saudara-saudara, ingat bahwa Allah bekerja di dalam diri kita. Allah membuat kita mampu menghadapi masalah. Allah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah ketika Allah menemukan iman di dalam diri kita. Jadi pertolongan Tuhan baru bisa kita alami, baru bisa kita nikmati ketika Allah menemukan iman di dalam kehidupan kita ini. Maka itu saudara-saudara, berimanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah menolong kita, atau bagaimana Allah menyatakan kuasanya yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber kemampuan dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Jelas firman Tuhan di sini kita melihat pada waktu Yesus menghardik angin pada waktu itu. Di situ kita melihat bahwa yang dituntut oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah bahwa dia mau mendapatkan iman di dalam kehidupannya. Maka oleh sebab itu saudara, kalau engkau mau melihat Allah bekerja di dalam hidupmu, Allah menyatakan pertolongannya di dalam hidupmu, bangunlah imanmu, berimanlah kepada Dia, maka engkau akan melihat Allah bekerja di dalam kehidupanmu. Maka yang kedua, bagaimana caranya, atau pertanyaan yang perlu kita renungkan supaya pertolongan Tuhan bisa kita nikmati di dalam diri kita ini. Yang kedua adalah, di manakah engkau membawa masalahmu? Nah saudara-saudara, kita semua tahu bahwa perjalanan kehidupan kita ini tidak akan pernah terpisahkan dari masalah atau pergumulan di dalam kehidupan kita ini. Kita semua tahu itu, bahwa sekalipun kita beriman sungguh-sungguh, sekalipun kita sudah berusaha untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tetapi ingat, masalah tidak akan pernah terpisahkan dari kehidupan kita ini. Kenapa? Karena ingat bahwa Allah selalu menggunakan masalah, Allah selalu menggunakan persoalan hidup kita ini untuk membentuk iman yang berkualitas di dalam diri kita. Jadi Tuhan menggunakan persoalan, Tuhan menggunakan masalah, Tuhan menggunakan pergumulan yang terjadi di sekitar kehidupan kita ini. Tuhan pakai, Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya membentuk sebuah kepribadian yang teguh di dalam diri kita, sehingga menghasilkan pula iman yang berkualitas di dalam kehidupan kita ini. Karena ingat bahwa firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa iman yang berkualitas selalunya ditemukan ketika kita mampu menghadapi, atau bagaimana cara kita menghadapi masalah, bagaimana menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara, ketika ada masalah, jangan kita anggap itu sebagai sebuah malapetaka. Ketika ada pergumulan hidup,
Jangan kita anggap itu sebagai sebuah kutukan Allah di dalam diri kita. Tetapi Allah mengizinkan hal itu terjadi untuk membentuk karakter kita dan untuk melahirkan iman yang berkualitas di dalam kehidupan kita ini. Maka yang perlu kita sadari pada saat ini bahwa ketika ada masalah di dalam diri kita ini, maka larilah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan dalam diri kita ini, andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Ketika ada persoalan hidup yang terjadi di sekitar kehidupan kita ini, bawalah semuanya itu kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita solusi yang terbaik dari setiap masalah apapun. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mampu menghadapi badai sekalipun di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Karena itu saudara-saudara, ketika ada masalah, ketika ada pergumulanmu, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kemanakah engkau membawanya? Tetapi ketika engkau datang kepada Yesus, sama seperti pada waktu murid-muridnya sedang menghadapi masalah dalam pembacaan firman Tuhan, untungnya mereka datang kepada Yesus, mereka datang membangunkan Yesus pada waktu itu, sehingga Yesus bangun lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah," sehingga mereka mampu melanjutkan perjalanan kehidupan mereka pada waktu itu. Maka yang menjadi catatan bagi kita saat ini adalah, janganlah buat Tuhan Yesus tidur di dalam diri kita, tetapi berikanlah ruang, berikanlah kesempatan di mana Tuhan Yesus bekerja, supaya Dia bekerja secara lebih leluasa di dalam diri kita, mengerjakan apa yang baik, merancangkan apa yang terindah di dalam diri kita. Sebab hanyalah ketika kita memberikan waktu, kesempatan yang lebih luang, Yesus bekerja di dalam diri kita, maka di situ Dia akan bekerja sesuai dengan kehendaknya dan merancangkan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita ini, sehingga di balik dari masalah, pengalaman-pengalaman perjuangan hidup yang kita hadapi, kita selalu menemukan pertolongan Tuhan yang sempurna di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama mengakhiri renungan kita pada malam hari ini dalam doa, dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa. Kasih dan rahmat-Mu sungguh nyata dan sempurna kami nikmati di dalam diri kami ini. Terima kasih firman-Mu yang telah mengingatkan dan menyadarkan kepada kami bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penolong yang sempurna di dalam kehidupan kami ini. Dan itulah sebabnya ketika kami menghadapi tantangan, pergumulan-pergumulan hidup, maka yang perlu kami siapkan di dalam diri kami ini adalah iman keyakinan kami. Dan kami selalu datang membawa setiap masalah dan pergumulan kami kepadamu, sebab hanya Engkaulah yang sanggup untuk memberikan solusi yang tepat, solusi yang baik bagi diri kami. Roh Kudus, tuntunlah kami dalam menjalani kehidupan, sebab kami sungguh sadar bahwa banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Roh Kudus selalu mengingatkan firman-Mu ini kepada kami, supaya ketika kami sedang menghadapi masalah, pergumulan di dalam diri kami ini, kami selalu beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kami datang kepada Tuhan di dalam doa-doa dan permohonan kami, dan kami datang kepada Tuhan
untuk selalu merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Berkatilah dalam menjalani kehidupan, berkatilah dalam setiap perjuangan-perjuangan hidup, berkatilah mereka dalam berbagai pekerjaan, usaha, dalam berbagai aktivitas, supaya mereka semua diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengerjakannya. Bahkan melalui semuanya itu, berkat-Mu Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan. Kami mendoakan buat anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan, Engkau selalu yang menolong, Engkau selalu yang memberikan kemampuan-kemampuan. Kami terus berdoa dalam berbagai rencana-rencana hidup jemaat-Mu Tuhan memberkati. Kami mendoakan jemaat-Mu dalam menghadapi pergumulan pada saat ini, baik itu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang masih menjalani isolasi mandiri, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, sebab hanya Engkau-lah yang sanggup untuk melakukan semuanya itu di dalam kehidupan mereka. Dan kami terus datang berdoa, biarlah seluruh jemaat-Mu untuk terus belajar beriman sungguh-sungguh kepadamu, belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan. Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan memberkati dalam menjalani kehidupan, supaya mereka terus melihat bahwa hanya Tuhanlah yang dapat diandalkan, satu-satunya penolong yang sejati di dalam kehidupan. Bapa di dalam sorga, kami terus datang berdoa kepadamu buat situasi, kondisi pandemi yang kami hadapi. Kami bersyukur bahwa sudah ada penurunannya. Doa dan harapan kami kepadamu Tuhan, supaya pandemi ini segera berlalu dari bangsa negara kami ini, supaya kami kembali lebih luas, lebih bebas lagi dalam beraktivitas, dan begitu pun juga lebih bebas lagi dalam mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami sekalian. Bapa di dalam sorga, Engkau tuntun, Engkau pelarakan, Engkau memberkati kami, Engkau senantiasa menjadi penolong yang sejati dalam menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.